Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maulidah Azizah, Rokmu Qaidi Khomsah wa Ishrun Itnasyar Sittah Sittun wa Sittah Minal Fasli Sanide. Uhayyi asdiqai al-a'izza, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an bi khairin wa sihatin jayyidah. Fi hadhil fursah sauqaddimu maddatan tasbiqatil mutlaq fi masailil fiqh. Dalam kajian usul fikih, kita mengenal salah satu konsep penting, yaitu mutlak. Mutlak adalah lafaz yang memiliki makna umum dan belum dibatasi oleh syarat atau ketentuan tertentu. Artinya, lafaz tersebut mencakup semua kemungkinan makna, selama tidak ada dalil lain yang membatasinya. Jadi, bisa dikatakan bahwa mutlak itu masih bersifat luas dan terbuka dalam pemaknaannya. Namun, dalam praktiknya, para ulama tidak hanya berhenti pada makna umum tersebut. Mereka juga memperhatikan adanya lafaz lain yang disebut muqayyad, yaitu lafaz yang sudah memiliki batasan tertentu, baik berupa sifat, syarat, maupun keadaan. Disinilah muncul kaidah penting dalam usul fikih, yaitu bahwa lafaz mutlak akan dibawa kepada muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Artinya, jika ada dua dalil yang berkaitan, yang satu bersifat umum dan yang lainnya sudah dibatasi, maka pemahamannya harus disesuaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Selanjutnya, kita bisa melihat penerapan konsep ini dalam beberapa contoh dalam fikih. Contoh yang pertama, yaitu adalah dalam zakat fitrah. Dalam hadis, disebutkan bahwa zakat fitrah diwajibkan sebesar 1 syak kurma atau gandum. Penyebutan ini bersifat umum atau mutlak, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus sesuai dengan jenis makanan yang disebutkan dalam hadis. Namun, sebagian ulama lainnya membolehkan menggunakan makanan pokok yang berlaku di masing-masing daerah, seperti beras di Indonesia. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana lafaz mutlak dapat dipahami secara berbeda, tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh para ulama. Contoh yang kedua, yaitu adalah tentang riba. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini disampaikan secara umum, sehingga termasuk dalam kategori mutlak. Namun, dalam hadis Nabi, dijelaskan lebih rinci mengenai jenis-jenis riba, seperti riba dalam pertukaran barang tertentu dan riba dalam transaksi hutang piutang. Dengan adanya penjelasan tersebut, para ulama dapat memahami bentuk-bentuk riba secara lebih jelas. Bahkan dalam konteks transaksi modern seperti perbankan dan ekonomi digital. Contoh yang ketiga, yaitu adalah kafarat. Dalam Al-Quran, disebutkan perintah untuk memerdekakan seorang hamba sebagai bentuk kafarat. Perintah ini pada awalnya bersifat umum. Namun, pada ayat lain dijelaskan bahwa hamba yang harus dimerdekakan adalah hamba yang beriman. Disinilah terlihat adanya pembatasan dari mutlak menjadi muqayyad, sehingga makna yang awalnya umum menjadi lebih spesifik. Dari beberapa contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa konsep mutlak memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Mutlak memberikan dasar pemahaman yang bersifat umum, sementara muqayyad berfungsi untuk memperjelas dan membatasi agar hukum yang dihasilkan lebih tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, pemahaman terhadap mutlak dan muqayyad tidak hanya penting secara teori, tetapi juga sangat relevan dan menjawab berbagai persoalan fikih, baik yang klasik maupun yang berkembang di masa sekarang. Akhir kata, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.